Di kolom dekonya. Assalamualaikum semuanya. Halo guys, di sini kami Dekodernya ingin menjelaskan tentang APEC. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Sabrina Rabean. Jadi saya bernama Nadia Safra. Nama saya Yura Indiana Putra. Di belah situ. Perkenalkan, nama saya Riza Diana. Nama saya Oktah Muhammad Al-Kubon. Nama saya Cakira Mandini. Apaan tuh? Perihal apa yang dilaksanakan? Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Aku harap dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kalian sadar nggak sih kalau misalkan akhir-akhir ini tuh dunia semakin berkembang, terutama ekonomi global di daerah Asia Pasifik karena semakin kompleks. Terus kalian juga tahu nggak sih bagaimana ini semua bisa terjadi dan dapat mempengaruhi kita? Pas banget di sini aku dan teman-teman aku akan menjelaskan salah satu faktor ekonomi global di daerah Asia Pasifik yang bisa sampai sejauh ini. So, tonton video sampai akhir. Let's go! Jadi teman-teman, APEC sendiri itu merupakan salah satu forum kerjasama antar 21 negara di daerah Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 oleh Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke yang ingin membangun kerjasama ekonomi yang efektif di daerah Asia Pasifik. Maka setahun kalau misalkan pertemuan pertama APEC ini dilaksanakan di Canberra, Australia yang dihadiri oleh 12 negara termasuk Indonesia. Nah, terus di pertemuan ini tuh mereka membahas tentang komitmen pertemuan tahunan yang akan dilakukan di depan. Lalu biasanya anggota APEC ini disebut sebagai ekonomi karena mereka berinteraksi sebagai entitas bukan negara. Oh ya, dilansir dari situs resmi APEC, tujuan dari forum kerja ini adalah untuk memastikan barang, jasa, dan investasi dapat berpindah dengan mudah melintasi batas negara. Nah, para anggotanya juga harus memfasilitasi melalui prosedur yang cepat. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau APEC itu memiliki anggota yang sangat beragam, mulai dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, hingga negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam. Anggota APEC juga mencakup negara-negara dengan sistem ekonomi yang berbeda-beda, seperti Tiongkok dengan sistem ekonomi sosialis dan Singapura dengan sistem ekonomi kapitalis. Dengan keanggotaan yang beragam, APEC juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Pasifik. APEC juga berfungsi sebagai forum untuk membahas isu-isu ekonomi regional dan global, serta untuk meningkatkan kesadaran dan kerjasama di antara anggota. Nah, berikut adalah 21 negara yang tergabung dalam APEC. Ada Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok atau RRT, Hong Kong atau Tiongkok, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan sebagai Taipei Cina, Thailand, dan yang terakhir adalah Vietnam. Nah, teman-temanku semua, selanjutnya kita akan membahas tentang kapan sih Indonesia itu bergabung dalam keanggotaan APEC. Oke, mari kita bahas. Nah, pada tahun 1989, Indonesia secara resmi bergabung dengan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan di antara negara-negara anggotanya. Proses bergabungnya Indonesia dengan APEC dimulai dengan pengajuan keanggotaan secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia yang kemudian disetujui oleh APEC melalui keputusan yang diambil pada pertemuan Menteri APEC pertama di Canberra, Australia pada November 1989.
Sejak saat itu, Indonesia telah menjadi anggota aktif APEC yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan juga pertemuan APEC. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih, pada tahun 1994, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC kedua yang diadakan di Bogor, Jawa Barat. Salah satu dampak positif bagi Indonesia adalah meluasnya potensi pariwisata Indonesia. Selain itu, ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, serta untuk menunjukkan kemampuan dan potensi ekonomi Indonesia. Selain itu, KTT APEC kedua di Bogor juga menghasilkan deklarasi Bogor yang menetapkan tujuan untuk mencapai perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020. Berikut adalah isi 3 bulir kesepakatan KTT APEC dalam Bogor Goals atau Deklarasi Bogor, yaitu yang pertama, penguatan sistem perdagangan secara terbuka dan multilateral. Yang kedua, pemajuan liberalisasi perdagangan dan investasi Asia Pasifik. Yang ketiga, menginvestasikan kerjasama pembangunan Asia Pasifik. Nah, Indonesia juga kembali menjadi tuan rumah KTT APEC pada tahun 2013 di Bali. Tema besar KTT APEC di Bali adalah Resilient Asia Pacific, The Global Engine Growth. Hal ini menjadikan Indonesia berada dalam posisi strategis di kancah internasional. Widih, keren banget kan? Negara kita itu mantap katanya. Nah guys, tidak hanya itu loh, di tahun yang sama, Economic Leaders Meeting atau AILM kedua diselenggarakan pada tahun 1994 di Indonesia. Tempatnya di kota Bogor loh. Indonesia juga menjadi pemimpin APEC selama 1 tahun pada periode 1994. Indonesia terpilih menjadi pemimpin APEC saat itu karena kemampuan Indonesia bertahan di tengah krisis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang tertinggi di antara negara kawasan Asia Pasifik. Berikut adalah isi dari pertemuan AILM di Bogor. Nah, yang pertama itu perumusan target dan komitmen yang sejalan dengan visi APEC yang dirumuskan di Black Island. Nah, yang kedua itu menyepakati Bogor Goals yang berisi kerangka waktu pelaksanaan liberalisasi perdagangan dan investasi penuh tahun 2010 di negara maju dan 2020 di negara berkembang. Mantap deh pokoknya Indonesia. Teman-teman semua bertanya nggak sih, mengapa Indonesia melibatkan diri dalam keanggotaan APEC? Sebagai salah satu negara yang tergabung dalam APEC, apa alasan Indonesia ikut melibatkan diri dalam forum kerja ini? Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, mengamankan kepentingan nasional. Dalam era perdagangan global yang semakin terbuka, keamanan ekonomi menjadi prioritas utama bagi setiap negara. Jadi, melalui keanggotaan dalam APEC, Indonesia bisa merancang kebijakan perdagangan yang investasinya bisa mendukung kepentingan nasional. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Manfaat utama dari keterlibatan Indonesia dalam APEC adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui kerjasama ekonomi regional, Indonesia dapat memperluas akses pasar, mendorong investasi asing, dan memperkuat sektor ekspor. Akibat partisipasi Indonesia dalam APEC adalah dapat membantu menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan inklusif. Yang ketiga, kepercayaan APEC bisa menjadi wadah Indonesia untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra strategis di kawasan Asia Pasifik. Melalui kerjasama, Indonesia dapat memperkuat kepercayaan dengan mitra dagangnya. Nah, teman-temanku semua, kalian juga harus tahu nih dampak positif dari APEC untuk Indonesia. Berikut 5 dampak positif APEC untuk Indonesia.
Yang pertama itu ada di peningkatan ekonomi. APEC membantu Indonesia dalam meningkatkan ekonomi melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan juga kerjasama ekonomi dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua ada peningkatan perdagangan. Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan juga impornya dengan negara-negara APEC lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Nah, yang ketiga ada peningkatan investasi asing. APEC membantu Indonesia dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia. Nah, dan yang keempat itu ada peningkatan infrastruktur. Indonesia dapat memperoleh bantuan dan kerjasama dari negara-negara APEC lainnya untuk meningkatkan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan juga bandara. Nah, yang kelima itu ada peningkatan ke pasar akses global. Nah, APEC membantu Indonesia meningkatkan akses ke pasar global sehingga meningkatkan kemampuan ekspor dan juga pendapatan negara. Nah, teman-teman, itulah beberapa dampak yang kita peroleh melalui keanggotaan APEC. Bermanfaat sekali, bukan? Dan itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini tentang organisasi APEC dalam satu video. Semoga dengan menonton video ini teman-teman tidak terlalu bosan kalau belajar mengenai organisasi APEC, dan semoga dengan video ini teman-teman semua sudah paham apa itu APEC, negara apa saja yang terlibat dalam organisasi ini, dan apa sih dampak APEC untuk global dan untuk negara kita tercinta yaitu Indonesia. Jika ada pembahasan yang masih kurang, bisa teman-teman berdiskusi di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe untuk video-video lainnya yang lebih seru. Terima kasih banyak.